Syari. Di video kali ini saya perbuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Hija Mardiana Setian, SE.MEI. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai qiraat. Langsung saja ke video berikutnya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Apa itu qiraat? Qiraat adalah suatu ikatan kerjasama antara dua orang pihak yang telah membuat kesepakatan bahwa satu pihak menyandang dana dan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Nah, apa saja dasar hukum qiraat? Dasar hukum qiraat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu dasar hukum Al-Quran, yang kedua dasar hukum hadis, dan yang ketiga dasar hukum ijma, dan yang terakhir dasar hukum kaidah fikih. Baik, untuk yang pertama, dasar hukum Al-Quran. Dasar hukum hutang piutang atau qard dalam Al-Quran disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, jadi ayat tersebut pada dasarnya bermakna bahwa anjuran untuk melakukan perbuatan qiraat atau memberi utang kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dasar hukum al-hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sholih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat kebaikan jual beli secara tangguh, qard, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Lalu hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku pernah mempunyai hutang kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membayar hutang itu dan menambahnya. Nah, dari hadis-hadis tersebut bisa kita pahami bahwa qard atau utang atau pinjaman ialah perbuatan yang dianjurkan yang akan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dasar hukum ijma. Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari dengan tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Jadi, menurut para ulama, al-qard ini boleh dilakukan di kehidupan sehari-hari, tidak ada pantangannya, asalkan berdasarkan syariat Islam. Dan yang keempat atau yang terakhir, dasar hukum kaidah fikih. Adapun dasar hukum kaidah fikih mengenai hutang piutang atau qiraat dalam kaidah fikih muamalah ialah hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi setiap pinjaman yang menarik manfaat oleh kreditor adalah sama dengan riba. Nah, jadi pihak yang meminjami mempunyai pahala sunnah, sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi hukum memberi hutang, hukumnya sunnah malah menjadi wajib, seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau yang berhajat untuk bersedekah atau apapun itu diperbolehkan menurut kaidah fikih muamalah. Oke, lanjut, kita masuk ke rukun dan syarat qiraat. Nah, jadi rukun qiraat itu ada 4 dan syaratnya juga ada 4. Nah, rukun qiraat yang pertama yaitu meminjami dan peminjam. Syaratnya itu harus dewasa, sehat akal, dan sama-sama rela. Pinjaman itu hendaknya dari orang yang memang sah memberikan pinjaman. Nah, itu syaratnya. Lalu yang kedua, objek pinjaman barang atau uang. Syaratnya itu harus diketahui secara jelas dan secara jelas jumlahnya atau kadar ukuran baik oleh pemilik maupun penerima. Nah, yang ketiga, rukunnya itu pemanfaatan atau penggunaannya. Syaratnya harus pemberi pinjaman harus mengetahui penggunaan pinjaman dari peminjam tersebut. Lalu yang keempat itu rukunnya ada keuntungan. Nah, syarat dari keuntungan ini, besar atau kecilnya, bagian keuntungan hendaknya dibicarakan saat mengadakan perjanjian. Lalu materi yang terakhir yaitu macam-macam qiraat. Qiraat dapat dilakukan oleh perorangan, dapat pula dilakukan oleh organisasi atau lembaga lain dengan nasabahnya. Dalam kehidupan modern, qiraat dapat berupa kredit canda pula, KPR, dan KMKP. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai qiraat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.